Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? How are you tonight? Apa kabar semuanya? Kumaha damang? Pripun kabare? Biado halak ita sasudena. Agak kareba. Alhamdulillahi rabbil. Sudah makan? Ikhtilaf. 22 orang dari Al-Qur'aniyah menjadi juara musabaqah tilawatil Quran tingkat nasional di Banjarmasin. 26 orang terbang dari Cengkareng menuju airport Kairo Internasional belajar di Al-Azhar Kairo, Mesir. Juara 1 dikumpulkan semua qori-qori sedunia ini. Juaranya berasal dari Al-Qur'aniyah, diadakan tunggu belum selesai. Diadakan di Maroko. Tahu Maroko? Bukan Maroke. Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko. Musabaqah seluruh qari di dunia diundang. Juara 1 dari Al-Qur'aniyah. Itu adalah jawaban-jawaban yang saya beritahu. Kalau nanti ada yang nanya, kenapa Ustadz Somad sering sekali datang ke Al-Qur'aniyah? Itu jawabannya. Jelas? Jelas? Ini perlu saya kasih tahu supaya jangan ada dusta di antara kita. Yang sama-sama kita hormati para habaib, al-habaib, al-afadil, al-ulama, al-ajilla yang tak dapat al-fakir sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada para habaib membuat kita bersama dengan kakek mereka di surga Jannatul Firdaus. Pada malam yang penuh dengan kebahagiaan, hari lahir pesantren Al-Qur'aniyah, hadir semuanya. Para alim ulama, para kiai dari PCNU Nahdlatul Ulama, dari PT IKI Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran, hadir pula bersama kita Bapak Ketua DPRD, hadir pula bersama kita Ibu Ketua Golkar Provinsi Banten, hadirin hadirat muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Nanti saya sebut satu-satu, yang nggak disebut merasa berkecil hati. Itu cara menyebut. Semuanya yang datang ini mendapatkan rahmat barokah Al-Quran. Sesuai dengan doa kita semua, Allahumma arhamna bil Quran. Berilah kami rahmat, beri kami kasih sayangmu melalui perantaraan Al-Quran. Tapi Quran ini tidak sama dengan bahasa Inggris. Itu di dinding ada tulisan tadi waktu saya lewat. Halo, lupa apa? Discipline is the key of success. Itu ada tulisan. Disiplin, kesuksesan yang ada di pesantren Al-Qur'aniyah ini, key, kuncinya adalah di disiplin. Orang kalau sudah belajar bahasa Inggris serius sekali, pronunciation, vocabulary, conversation, grammar. Tapi kalau belajar bahasa Arab ditanya, sudah belajar nahwu? Kenapa kita mesti belajar bahasa Arab? Tadi kata Kiai Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Muhammad Sabran Zayyan, kita belajar di sini Al-Quran TK, SD, SMP, SMA, pondok pesantren, dan SMP, SMA mesti mondok. Yang boleh pulang TK. Jadi siapa yang mau pulang berarti masuk TK.
Nanti kalau ada anak-anak ibu mau pulang, masukkan ke TK. Jadi memang di sini di dasar sekali. Kita dengan Al-Quran ini seperti tangga, sama seperti tangga pentas yang ada di pesantren Al-Quraniyah. Lantai 1, tangga 2, tangga 3, tangga 4, tangga 5. Tangga yang paling rendah adalah mendengar, karena belum bisa membaca. Ini anak TK. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza quri'al Qur'an, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik. Wa ansitu, diam. La'allakum turhamun, mudah-mudahan dapat rahmat. Makanya anak-anak TK itu diperdengarkan Al-Quran. Anak-anak TK belum lagi diajarkan qiraat. Anak-anak TK belum lagi diajarkan bayati, sobasi, karena hawan jahar keras. Anak-anak TK diajarkan mendengarkan Al-Quran tanpa melihat Quran, karena mereka belum bisa baca. Anak-anak ikut ibu semua ya. Iya. Ya ayyuha, ya ayyuha alladzina amanu kutiba alaikum. Anak-anak kecil mendengar bacaan Al-Quran dibacakan pertama, titik. Bacakan kedua, baris panjang, agak panjang, belum nyambung. Bacakan ketiga, mulai tersambung. Bacaan keempat, mulai tersambung dengan huruf yang jelas. Akhirnya mereka bisa menghafal ayat karena Mohon maaf, jangan tersinggung. Di antara bapak ibu yang pernah ngafal Al-Fatihah, angkat tangan. Enggak ada yang hafal Al-Fatihah. Tidak ada yang menghafal Al-Fatihah. Semuanya kita hafal Al-Fatihah karena yang ngafal kulhu enggak ada. Kenapa kita hafal kulhu? Karena imam dekat masjid kita ayatnya kulhu terus. Mohon maaf Pak Imam, jangan marah. Diulang. Pada dasarnya kita tidak pernah menghafal, kita hanya mendengar secara berulang-ulang. Itulah mengapa saya kalau selesai sholat doanya saya kuatkan, karena di sana ada anak-anak kecil yang mereka tidak melihat kertas, tapi mereka menghafal karena sering mendengar. Selalu saya baca dengan pelan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Anaknya pulang ditanya sama emaknya, siapa imamnya tadi nak? Ustadz Soman. Apa doanya? Dia baca ulang. Karena anak-anak ini mengulang terus, ulang. Akhirnya dia pun hafal. Insya Allah anak-anak kita terjaga hafalannya, insya Allah, amin. Kenapa anak kita hafal Al-Hakumut Takasur, Wal Asri, Alam Nasrah, Wad Duha? Saya tidak pernah menghafal Wad Duha melihat Quran. Kenapa? Karena imam selalu baca Wadduha. Imam hari Jumat di kampung saya, ayat rakaat pertama Sabbihis, ayat yang kedua Wadduha. Itu terus diulang-ulang, akhirnya saya hafal Sabbihis dan Wadduha tanpa melihat Al-Quran. Kenapa Ustaz hafal doa kunut? Karena ada musabakoh doa kunut. Jadi ini motivasi ini yang luar biasa ini. Anak-anak ini terus diajarkan berawal dari mendengar, karena huruf-huruf Al-Quran itu tak sama seperti huruf yang ada dalam bahasa Indonesia. Di dalam huruf Al-Quran ada namanya huruf sa, sin, sa, ada namanya sod, so, sa, so, sha, sa, sa, sha, so. Jadi bukan mentang-mentang bahasa Arab lalu shin semua. Assalamualaikum. Yang saya hormati Ustaz Somad, ada masanya sa, ada masanya fa. Walanabluwan
bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris. Dalam satu ayat semuanya ada. Wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Jadi ini anak-anak mulai melatih daripada mendengar, melihat. Alhamdulillah untuk yang laki-laki ada ustadz kita, untuk yang perempuan ada ustazah, sehingga yang perempuan belajar mereka di belakang dengan ustazah, yang laki-laki dengan para ustadz. Masya Allah, di sini tidak bercampur laki-laki dan perempuan, di belakang perempuan semua, di depan laki-laki, walaupun ada beberapa laki-laki yang terjebak di tengah perempuan. Mudah-mudahan mereka diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau di pesantren Al-Qur'aniyah dia didengarkan Al-Qur'an oleh Kiai Haji Dr. Muhammad Sabran Zayan, jangan di rumah telinganya dirusak oleh bapak dan ibu orang tuanya. Saya mohon maaf, kata-kata saya to the point, tidak pandai berbasa-basi. Di pesantren Al-Qur'aniyah dia didengarkan Al-Qur'an, sampai di rumah telinganya didengarkan Kiam Racun, Kucing Garong, Cinta Satu Malam, Pulang-pulang Berbadan Dua. Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin wahai bapak kepala rumah tangga, wa kullukum mas'ulun, kalian semua akan disoal, ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La tus'alunna yawma idzin 'anin. Nikmat anak ini semua akan ditanya. Tidak ada alasan bapak ibu yang ada di Jabodetabek, di Indonesia, tak ada alasan untuk anaknya tidak bisa membaca Al-Quran. Kenapa? Karena ada Al-Qur'aniyah. Mudah-mudahan Al-Qur'aniyah ini berganti generasi demi generasi sampai hari kiamat tetap hidup insya Allah. Kenapa? Karena dari mulai TK sampai SMP sampai SMA sampai pesantren, PTIQ, alumni-alumninya kemari, dari sini pula ke PTIQ, ini semua akan menjaga Indonesia tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur bi barakatil Quran. Amin. Bi syafaatil Quran. Amin. Makanya di rumah itu semuanya MP3-nya MP3 Quran. Syekh Abdul Somad Abdul Basit, Syekh Suad Surem, Syekh Abdurrahman Sudais, Syekh macam-macam qari, Syekh Al-Minshawi, Syekh Nuaina, makam MP3. Zaman saya dulu susah ibu, kalau mau mendengarkan MP3 Quran mesti nunggu jamaah haji pulang setahun sekali. Sekarang mudah saja, www.google.com, langsung cari MP3 Quran, dengarkan terus, tidak ada halangan, tidak ada alasan untuk tidak memperdengarkan Al-Quran. Ibu-ibu siap memperdengarkan MP3 Al-Quran untuk anak-anaknya di rumah? Sekali lagi saya tanya, ibu-ibu siap memperdengarkan anaknya MP3 Al-Quran di rumah? Awas kalau enggak. Kenapa? Karena nanti yang akan berpengaruh ke telinga anak adalah apa yang dia dengar. Kenapa Ustaz tadi pesannya ke ibu-ibu? Bapaknya kerja, pergi pagi pulang petang, bahkan nggak pulang-pulang. Namanya Pak Toib. Maaf Pak Toib yang membesarkan di rumah. Sebenarnya anak-anak ini tanggung jawab bapak atau tanggung jawab guru? Sebenarnya anak-anak ini tanggung jawab ibu atau tanggung jawab ustadz? Ibu dan bapak yang bertanggung jawab. Jadi kalau anaknya nggak pandai ngaji, yang berdosa bapak atau Ustadz Somad? Loh kok saya? Tapi karena kita sibuk, wanita karir, bapaknya bekerja mencari nafkah, maka dia titipkan ke Al-Qur'aniyah. Maka di sini adalah para pakar-pakarnya yang diakui oleh nasional.